Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis resiko yang telah kami lakukan pada usaha Esteller 88 Makassar. Analisis ini mengacu pada kerangka kerja ISO 31000, yaitu standar internasional untuk manajemen resiko yang memberikan prinsip, panduan, serta proses dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi resiko. Dengan menggunakan pendekatan ISO 31000, kita dapat mengelola resiko secara sistematis, terstruktur, dan konsisten sehingga keputusan bisnis yang diambil dapat lebih tepat dan berkelanjutan. Analisis resiko ini sangat penting untuk mengetahui potensi masalah yang bisa menghambat jalannya usaha, sekaligus menjadi dasar strategi pengelolaan agar bisnis tetap berkelanjutan. Selanjutnya, kami menampilkan tabel hasil identifikasi risiko yang sudah kami susun. Dari analisis yang dilakukan, terdapat 7 risiko utama yang berhasil kami catat. Risiko ini berasal dari dua sisi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, satu contohnya adalah ketergantungan yang cukup tinggi pada tenaga kerja manual. Sedangkan dari sisi eksternal, contoh meliputi fluktuasi harga buah yang bersifat musiman, serta adanya perubahan tren konsumen yang tidak bisa diprediksi dengan pasti. Setiap risiko kemudian kami nilai dengan menggunakan dua aspek penting sesuai dengan standar ISO 31000, yaitu probabilitas atau kemungkinan terjadinya dan konsekuensi atau besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil penilaian tersebut kami kategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah menentukan prioritas mana yang harus segera ditangani dan mana yang dapat dikelola dengan strategi jangka panjang. Baik, selanjutnya inilah matris risiko yang menggambarkan posisi masing-masing risiko. Di bagian risiko tinggi atau high risk ada R3 dan R4, yaitu fluktuasi harga buah musiman serta kenaikan harga bahan baku. Keduanya berada di area merah, artinya harus mendapat perhatian serius. Adapun risiko menengah atau medium risk meliputi R1, R2, R5, dan R6. Risiko ini tidak bisa diabaikan, namun masih dapat dikendalikan dengan langkah mitigasi yang tepat. Sementara itu, ada satu risiko yang tergolong rendah, yaitu R7. Terkait perubahan tren konsumen, walaupun rendah, risiko ini tetap perlu dipantau karena tren pasar bisa berubah sewaktu-waktu. Dari pemetaan ini dapat kita simpulkan bahwa tantangan terbesar usaha Esteller ada pada faktor eksternal, khususnya ketersediaan dan harga bahan baku yang sangat fluktuatif. Sedangkan faktor internal seperti tenaga kerja dan persaingan lebih banyak berada di kategori menengah. Dengan pendekatan ISO 31000 membantu kita memahami bahwa manajemen risiko bukan sekedar menghindari kerugian, melainkan juga menciptakan nilai tambah dengan meminimalisasi ketidakpastian, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Dengan mengetahui peta risiko ini, kita bisa lebih siap dalam menyusun strategi perilaku risiko agar Esteller tetap berjalan stabil meskipun menghadapi tantangan. Demikian paparan singkat mengenai analisis risiko usaha Esteller 88 Makassar melalui identifikasi, analisis, dan pemetaan dalam matris risiko dengan kerangka ISO 31000. Kita bisa melihat dengan jelas prioritas masalah yang perlu ditangani. Harapannya, hasil analisis ini bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk keberlangsungan usaha ke depan. Itulah hasil paparan dari kelompok 11. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.